Suatu hari, citra Raka mulai retak. Sebuah video lama tersebar, memperlihatkan Raka pernah berkata, influencer harus berpihak pada rakyat. Netizen mulai menyerangnya. Mereka menuntut konsistensi, menuntut keberanian, menuntut suara yang selama ini ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar yang budiman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Semoga cerita yang akan kita dengarkan menjadi pelajaran berharga, pengingat bagi hati dan cambuk bagi nurani kita semua. Di sebuah negeri yang sedang bergolak oleh ketidakadilan hukum, hiduplah seorang influencer terkenal bernama Raka Adiwijaya. Jumlah pengikutnya mencapai puluhan juta. Setiap unggahannya selalu viral, setiap ucapannya dijadikan panutan, dan setiap gerak-geriknya menjadi sorotan publik. Raka dikenal sebagai sosok sukses, bergaya hidup mewah dan selalu tampil sempurna di layar kaca. Namun di balik kemewahan itu, negeri tempat ia berpijak sedang tidak baik-baik saja. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil menangis, aktivis dibungkam dan suara kebenaran perlahan menghilang. Banyak orang berharap Raka bersuara, karena satu kalimat darinya bisa mengguncang negeri. Sayangnya, Raka memilih diam. Ia lebih sibuk mempromosikan produk, memamerkan liburan luar negeri dan berbagi motivasi kosong tentang bersyukur dan fokus pada diri sendiri. Ketika pengikutnya bertanya tentang ketidakadilan hukum, ia menjawab singkat, "Aku tidak mau ikut politik, itu bukan urusanku." Diamnya Raka bukan karena tidak tahu, melainkan karena takut kehilangan kontrak, takut kehilangan kenyamanan, dan takut kehilangan popularitas. Ia menutup mata, menutup telinga, dan membungkam hatinya sendiri. Padahal, ia tahu betul bahwa suaranya adalah amanah besar, dan kelak amanah itu akan menuntut balas. Kenyamanan yang membuta. Hari demi hari berlalu, Raka semakin tenggelam dalam dunia glamor. Setiap pagi ia bangun di apartemen mewah, minum kopi mahal, lalu merekam konten seolah hidupnya tanpa masalah. Sementara itu, di luar sana, rakyat kecil berdesakan mencari keadilan yang tak kunjung datang. Pesan masuk ke akun Raka semakin banyak. Ada ibu yang anaknya dipenjara tanpa bukti kuat. Ada buruh yang dipecat tanpa pesangon. Ada mahasiswa yang ditangkap karena menyuarakan kebenaran. Semua mereka berharap Raka berbicara. Namun semua pesan itu hanya berakhir di arsip, tak pernah dijawab. Manajer Raka bahkan memperingatkannya, jangan ikut-ikut isu sensitif, brand tidak suka kontroversi. Raka mengangguk setuju, baginya ketenaran lebih penting daripada kebenaran. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa diam adalah pilihan aman, bahwa orang lain pasti akan bersuara menggantikannya. Namun nuraninya perlahan berontak. Setiap malam, Raka sering terbangun dengan dada sesak. Ia bermimpi dikejar suara-suara orang yang meminta tolong. Tapi setiap bangun, ia kembali menghibur diri dengan harta dan pujian. Ia lupa satu hal, diam terhadap kezoliman juga merupakan bentuk kezoliman. Dan ketika seseorang yang berpengaruh memilih bungkam, maka penderitaan orang banyak menjadi semakin panjang. Azab tidak selalu datang seketika, tapi ia pasti datang tepat waktu. Awal retaknya kehidupan. Suatu hari, citra Raka mulai retak. Sebuah video lama tersebar, memperlihatkan Raka pernah berkata, influencer harus berpihak pada rakyat. Netizen mulai menyerangnya. Mereka menuntut konsistensi, menuntut keberanian, menuntut suara yang selama ini ditahan. Raka panik. Ia mengunggah klarifikasi samar, penuh kalimat aman dan tanpa sikap tegas. Alih-alih meredakan, kemarahan publik justru membesar. Tagar boikot mulai bermunculan. Brand satu persatu menarik kerjasama. Masalah tidak berhenti di situ. Kesehatan Raka memburuk. Ia sering pusing, sulit tidur, dan emosinya tak terkendali. Dokter berkata tubuhnya kelelahan, tapi Raka tahu, yang sakit bukan hanya tubuhnya. Hatinya jauh lebih lelah karena terus berbohong pada nurani sendiri. Di rumah mewahnya, Raka merasa sangat sendirian. Pujian berubah menjadi hujatan, kekaguman berubah menjadi kekecewaan. Ia mulai menyadari bahwa popularitas tanpa integritas hanyalah istana pasir yang mudah runtuh.
Namun penyesalan itu masih setengah hati. Raka belum berani bersuara jujur. Ia masih berharap badai akan berlalu dengan sendirinya. Padahal azab sejati justru baru akan dimulai. Doa yang terabaikan. Pada suatu malam, Raka menerima pesan dari seorang pengikut lama. Pesan itu sederhana namun menusuk. "Bang, kami tidak butuh kamu sempurna. Kami hanya butuh kamu jujur dan berani." Pesan itu menghantui pikirannya. Raka teringat masa kecilnya, ketika ayahnya selalu berkata, "Kalau kamu punya suara, gunakan untuk membela yang lemah." Air mata Raka jatuh, tapi lagi-lagi keberanian tak kunjung muncul. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Adik Raka terseret kasus hukum yang tidak adil. Ia diperlakukan sama seperti rakyat kecil yang selama ini diabaikan Raka. Barulah ia merasakan langsung pahitnya hukum yang timpang. Raka mencoba bersuara, tapi semuanya terlambat. Publik sudah muak. Suaranya kini tak lagi didengar. Ia berjerit dalam diam, menyadari bahwa ketika dulu ia dibutuhkan, ia memilih bungkam. Kini saat ia butuh pertolongan, tak ada yang datang. Disitulah Raka sadar bahwa azab terbesar bukan kehilangan harta atau popularitas, melainkan kehilangan kepercayaan dan keberkahan hidup. Dan itu adalah harga mahal dari diamnya seorang yang seharusnya bersuara. Kejatuhan tanpa pegangan. Kasus adiknya menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Raka mendatangi banyak pihak, memohon bantuan, tapi pintu-pintu tertutup rapat. Orang-orang yang dulu menjilat, kini menjauh. Teman-teman selebriti memilih aman dengan tidak terlibat. Keuangan Raka pun menurun drastis. Aset dijual satu persatu. Rumah mewah yang dulu ramai, kini sunyi. Raka mulai hidup sederhana, sesuatu yang dulu hanya ia jadikan konten belaka. Setiap malam, ia dihantui rasa bersalah. Ia sadar, jika dulu ia bersuara, mungkin banyak hal bisa berubah. Mungkin hukum tidak sekejam ini. Mungkin adiknya tidak menjadi korban. Tapi semua itu kini hanya penyesalan. Azab itu tidak datang dalam bentuk petir atau bencana, melainkan runtuhnya hidup perlahan, satu demi satu. Tuhan memperlihatkan akibat dari diamnya orang yang berpengaruh saat kebenaran diperkosa. Suara yang terlambat. Akhirnya, Raka memberanikan diri berbicara jujur di media sosial. Ia mengakui kesalahannya, mengakui ketakutannya, dan meminta maaf kepada rakyat yang pernah berharap padanya. Namun, kejujuran yang terlambat tidak selalu membawa hasil instan. Banyak yang mencibir, banyak yang tidak percaya. Meski begitu, Raka tetap melanjutkan. Ia memilih bersuara bukan lagi demi popularitas, tapi demi menebus dosa diamnya. Ia turun ke jalan, membantu korban ketidakadilan secara nyata, tanpa kamera berlebihan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Meski azab telah menghantam hidupnya, pintu taubat masih terbuka. Hidup dalam penebusan. Hari-hari Raka kini diisi dengan perjuangan sunyi. Ia tidak lagi viral, tidak lagi kaya raya, tapi hatinya lebih tenang. Ia belajar bahwa pengaruh adalah amanah, bukan sekedar alat mencari uang. Banyak malam ia menangis, menyadari betapa mahal harga dari sebuah kebisuan. Ia berjanji, jika suatu hari suaranya kembali didengar, ia tak akan lagi bersembunyi di balik kenyamanan. Azab telah mendidiknya dengan cara yang pahit, namun adil. Karena Tuhan tidak pernah lalai mencatat siapa yang memilih diam saat kebenaran menjerit. Pesan untuk semua yang punya suara. Kisah Raka adalah cermin bagi siapapun yang memiliki pengaruh. Diam bukan selalu netral. Dalam ketidakadilan, diam bisa menjadi dosa. Dan suara adalah tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kisah ini menjadi pengingat. Ketika rakyat membutuhkan suara, jangan biarkan ketakutan dan kenyamanan membungkam nurani. Karena azab tidak selalu datang dari langit. Terkadang ia tumbuh dari kesalahan yang kita pelihara sendiri. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua diberi keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran. Aku temukan